Gao merupakan seorang pekerja yang sangat taat di kantornya. Ia sangat handal dalam mengembangkan aplikasi. Namun saat mereka sedang beristirahat, Gao dipanggil oleh atasannya. Tentu saja hal ini membuat rekan-rekannya bingung dan penasaran. Padahal Gao sudah bekerja dengan sangat giat. Ternyata Gao dipecat secara mendadak tanpa ada penjelasan apapun. Tentu saja Gao sangat tidak menyangka hal ini akan terjadi kepada dirinya. Padahal ia sudah sangat rajin untuk lembur. Sampai-sampai ia sudah tidak memikirkan kesehatannya. Demi bekerja dengan sangat keras, ia selalu menyuntikkan insulin ke tubuhnya agar gula darahnya tetap stabil. Mendapatkan perlakuan seperti ini tentu saja membuat Gao tidak terima dan ia pun mengamuk di kantornya. Semua petinggi di sini tidak ada yang mendengarkannya, bahkan ia pun juga tidak diberikan pesangon yang layak atas semua jasanya selama puluhan tahun di kantor ini. Gao benar-benar sangat kesal, bahkan sampai ojek online yang mengantar pesanannya menjadi pelampiasan amarahnya. Setelah dipecat begitu saja dari kantornya, tentu saja Gao hanya bisa pasrah dan mencoba yakin akan mendapat pekerjaan yang lain. Ia mencoba melamar sebuah pekerjaan di kantor startup. Namun saat ia datang, ia melihat saingannya sangatlah muda. Dan saat Gao dipanggil menghadap atasan, ternyata ia langsung ditolak karena sudah melewati batas umur penerimaan pegawai. 1 bulan berlalu, ia pun tak kunjung mendapat pekerjaan dan Gao sudah benar-benar malu saat ayahnya mengetahui bahwa dirinya sudah menganggur saat ini. Ternyata Gao merahasiakan semua hal buruk yang terjadi kepadanya. Bahkan dirinya pun juga sempat ditipu oleh makelar lowongan pekerjaan. Pria ini menjanjikan mencarikan Gao pekerjaan setelah Gao membayar beberapa modal. Namun makelar itu malah menipu Gao dan kabur. Hidup Gao kini benar-benar menderita, apalagi saat ini banyak sekali uang yang dibutuhkannya untuk menghidupi keluarga dan membayar cicilan rumah. Situasi semakin buruk saat ayahnya masuk rumah sakit dan menderita stroke. Tagihan rumah sakit begitu membengkak, semakin membuat Gao merasa putus asa dan mencoba meminjam uang dengan teman kantornya. Tapi ternyata pembicaraannya di telepon didengar oleh istrinya, sehingga kini Gao pun harus mengaku semuanya bahwa ia sudah tidak memiliki pekerjaan lagi. Mereka menghitung semua pengeluaran dan berapa total yang dibutuhkan keluarga ini untuk bertahan hidup dalam 1 bulan. Untunglah istri Gao tidak marah walaupun suaminya sudah merahasiakan kalau dirinya dipecat dan kini mereka pun harus mencari cara untuk mendapatkan uang. Pihak bank pun sudah mulai menagih cicilan rumahnya yang sudah menunggak selama berbulan-bulan. Namun saat sedang sarapan, Gao tidak sengaja mendengar ada seorang ojek online yang mendapat penghasilan cukup besar per bulannya. Ia pun mencoba mencari tahu dan awalnya Gao masih cukup gengsi. Barulah Gao diam-diam datang ke kantor ojek online tempat pemuda yang ia temui tadi bekerja. Awalnya Gao hanya memantau dari jauh dan saat manajer selesai melakukan arahan, barulah Gao mengajak manajer berbicara dan mengatakan ingin bergabung sebagai kurir makanan. Awalnya Gao diabaikan karena manajer tidak butuh kurir tua seperti Gao. Namun untunglah Gao bertemu dengan pemuda yang ia temui saat sedang sarapan tadi dan ternyata pemuda ini merekomendasikan Gao untuk ikut training di perusahaan ini. Manajer pun luluh saat Gao mengatakan kalau ia sangat butuh pekerjaan karena harus menghidupi keluarganya. Akhirnya Gao pun mendapatkan arahan dari anak muda yang menolongnya ini. Di sini Gao harus mengerti bahwa menjadi kurir makanan dan ojek online tidak mudah. Untuk mendapatkan orderan lebih banyak, Gao harus mengantar makanan secepat mungkin. Dan ia pun juga harus menjadi kurir dengan peringkat yang tinggi agar penghasilan lebih besar. Seperti seniornya ini yang selalu mengantar makanan dengan baik. Tapi saat akan mulai pekerjaannya, Gao malah sudah membuat kekacauan karena ia tidak biasa mengendalikan sebuah motor listrik. Ini adalah hari pertamanya bekerja dan Gao mendapat orderan pertamanya. Karena tidak biasa membawa motor, ia pun malah membuat kekacauan di jalanan. Saat sampai ke restorannya, Gao malah kebingungan dan pihak restoran tidak melayaninya sama sekali. Sedangkan waktu Gao untuk menyelesaikan orderan ini semakin tipis. Ternyata Gao harus masuk ke dalam restorannya dan mengambil sendiri pesanannya. Gao harus mengantar makanan ke sebuah apartemen dan lagi-lagi ia mendapat masalah karena kesulitan mencari kamar orang yang memesan makanan itu. Setelah sudah ketemu, Gao malah lupa membawa makanan ke atas. Waktu Gao untuk menyelesaikan orderan pertamanya sangatlah buruk. Bukannya membaik di orderan berikutnya, Gao tetap saja kesulitan menghadapi masalah-masalah umum yang sering ditemui oleh ojek online. Bahkan saat mengantar makanan untuk pasien rumah sakit, pasiennya malah keburu pulang. Ojek online ini sangat kesal karena customernya tidak muncul saat ia sudah akan sampai mengantar makanan. Nomor teleponnya juga tidak bisa dihubungi, sehingga ia pun berteriak di tengah lapangan apartemen ini menyebut nama akun customernya yang sangat tidak sopan. Gao sampai dilempar oleh salah satu penghuni karena mengira Gao sedang mengumpat. Barulah customernya keluar dan malah memarahi Gao karena lama sekali, padahal dirinya lah yang tidak mengangkat telepon. Gao pun malah bertengkar dengan customernya dan ia pun mendapat rating yang buruk. Kehidupan Gao menjadi seorang ojek online sangatlah buruk. Begitu banyak cobaan yang harus dihadapinya seperti baterai motor tiba-tiba habis, motornya diangkut oleh polisi karena parkir sembarangan, dan memanjat pagar demi mengantar makanan ke rumah customer. Namun di balik itu, untunglah Gao memiliki keluarga yang mau mendukung
mendukungnya walaupun harus menghadapi masa sulit seperti ini. Menjadi seorang ojek online, mereka semua dituntut untuk selalu tersenyum apapun masalah yang mereka hadapi. Tapi sepertinya Gao tidak bisa melakukannya karena ia sangat emosional. Gao sangat mudah sekali kesal, apalagi menghadapi customer yang sering membuat sulit karena menulis alamat yang salah. Menjadi ojek online, Gao sering sekali juga mengalami kesialan. Pesanan yang sudah ia bawa malah dibatalkan begitu saja. Gao pun sangat kesal dan menghancurkan bunga pesanan customernya dan banyak sekali orang yang merekamnya. Gao ternyata masih merahasiakan pekerjaannya sebagai kurir dari ayahnya yang baru saja keluar dari rumah sakit. Setelah semua terbongkar, situasi semakin buruk dan semua keluarganya malah menghakimi Gao yang sebenarnya juga sedang berjuang untuk kembali mendapatkan uang agar rumah mereka tidak disita bank. Sikap Gao yang mengamuk di pinggir jalan kini juga semakin viral dan ia dijuluki penghancur bunga oleh teman-temannya. Karena sering sekali mendapatkan rating buruk dari pelanggan, Gao mendapat penghasilan yang sangat rendah di bulan pertamanya. Tapi untungnya manajer masih mau memberikannya kesempatan untuk bekerja di sini dan betapa sialnya Gao, ternyata ia mendapat orderan dari kantor yang memecatnya. Tentu saja Gao sangat malu saat mengantar minuman ini, tapi walaupun ia sudah berusaha menyembunyikan wajahnya, tetap saja ada rekan-rekannya yang kenal dan malah mengolok-ngolok Gao yang kini menjadi kurir ojek online. Gao yang memiliki penyakit darah rendah tentu saja akan merasa pusing saat mengabaikan waktu makan. Setelah membeli ikan milik pelanggan, ia pun tidak bisa lagi mempertahankan dirinya dan terjatuh di pinggir jalan. Pesanan customernya pun juga hilang. Untunglah ada beberapa warga yang menolongnya. Bahkan di saat seperti ini, Gao masih harus melakukan verifikasi di aplikasi dengan terus tersenyum. Banyak sekali tanggungan Gao saat ini. Ia harus membayar pengobatan ayahnya dan mencari uang sebanyak-banyaknya untuk membayar cicilan rumah yang sudah terlambat berbulan-bulan. Bahkan ayahnya yang sakit sempat ingin mengakhiri hidupnya. Namun untunglah Gao masih bisa meyakinkan keluarganya bahwa dirinya bisa melewati ini semua dan mencari uang yang banyak. Maka dari itu ia pun menemui seorang kurir terbaik di perusahaannya dan belajar bagaimana caranya menjadi seorang kurir makanan yang baik. Menjadi seorang ojek online tentu saja harus punya strategi yang baik. Gao akhirnya belajar lebih banyak dengan para kurir yang sudah mendapat peringkat tinggi di perusahaan ini. Tentu saja tips pertamanya, mereka harus hafal semua jalan pintas agar pesanan bisa diantar lebih cepat. Gao pun akhirnya mencatat semua rute tercepat yang bisa ia lewati. Semua pusat perbelanjaan dan apartemen sudah ia hafal semua rute tercepat menuju ke sana. Salah satu rekannya juga mengajarkan bahwa ia harus menjalin hubungan yang baik dengan pemilik restoran agar pesanannya bisa disiapkan lebih cepat. Gao pun mencoba menerapkan hal itu dan kini ia pun mulai menemukan ritme yang baik saat akan menjadi kurir makanan. Bahkan makanan pun juga sudah siap saat dirinya belum sampai ke restoran. Lalu hal terakhir yang paling penting adalah sikap ramah kepada pelanggan. Gao terus berlatih agar dirinya bisa menjadi driver dengan peringkat yang tinggi agar penghasilannya bisa juga lebih besar. Saat dia sedang menyeberang kapal, Gao pun tak sengaja bertemu dengan salah seorang makelar lowongan pekerjaan yang sudah sempat menipunya. Gao pun meminta orang itu mengembalikan uangnya. Setelah berusaha keras, Gao pun akhirnya bisa memperbaiki kembali hubungannya dengan ayahnya yang sempat mengecam Gao karena menjadi seorang kurir makanan. Mengantar makanan sampai ke puncak gedung tertinggi di kota, membuat aplikasi sendiri untuk memudahkannya menemukan rute tercepat untuk mengantar makanan ke pelanggan dan sampai memasak sendiri di restoran. Hal itulah yang dilakukan oleh Gao agar bisa menjadi driver ojek online terbaik di kota ini. Jika Gao berhasil sampai di peringkat teratas, maka ia pun akan mendapat bonus yang besar. Namun saat ini peringkatnya pun masih sangat jauh sehingga ia pun harus meningkatkan lagi performanya. Namun salah satu rekannya malah mengalami kecelakaan dan Gao pun ternyata tidak mementingkan diri sendiri walaupun orderannya begitu banyak. Ia membantu mengantarkan pesanan milik rekannya itu. Setelah itu Gao pun datang ke rumah sakit dan ia malah menemukan temannya ini malah tak ingin dirawat karena bayarannya sangat mahal. Walaupun orang yang menabraknya sudah memberikan uang kompensasi. Gao pun mengantar temannya itu pulang ke rumahnya yang begitu sempit. Melihat kondisi temannya seperti ini membuat Gao sadar bahwa ternyata masih banyak orang yang lebih susah daripada dirinya dan masih bisa bahagia dengan hal itu. Bahkan temannya ini sengaja tidak mau menggunakan uang kompensasi untuk mengobati kakinya karena uang itu akan digunakan untuk biaya operasi anaknya yang menderita leukemia. Pria ini pun akhirnya sadar bahwa masih banyak orang yang lebih susah darinya dan ia pun pulang lalu mencoba mengembalikan kedekatannya dengan keluarganya. Manajer pun mengatakan bahwa akan ada bonus besar bagi driver dengan orderan terbanyak. Namun Gao malah mengatakan bahwa ia sudah membuat aplikasi yang bisa memudahkan para driver untuk menemukan rute tercepat. Bahkan di saat seperti ini pun Gao tidak lagi hanya mementingkan dirinya sendiri dan masih mau membantu teman-temannya. Ayahnya yang mengalami stroke pun kini sudah mulai pulih. Gao semakin bersemangat untuk menjadi
driver dengan peringkat tertinggi berkat dukungan dari semua anggota keluarganya. Setelah beberapa bulan menjadi kurir makanan, Gao pun akhirnya berhasil mendapat gaji yang cukup besar. Setelah beberapa bulan sebelumnya, penghasilan yang ia dapatkan minus karena banyak komplain dan rating buruk dari pelanggan. Gao kini benar-benar menjadi seorang kurir makanan yang sangat dicintai oleh teman-temannya. Bahkan seorang kurir terbaik di kota ini pun mau memberikan catatan rahasianya kepada Gao. Catatan itu berisi rute-rute rahasia yang paling cepat agar bisa menuju ke tujuan mereka. Gao pun akan menggunakan catatan itu untuk meningkatkan efisiensi dari aplikasi rute cepat yang sudah ia buat. Manajer perusahaan mengumumkan bahwa bonus kurir dengan peringkat pengantaran tertinggi pada bulan ini akan ditambah. Maka dari itu para kurir sangat semangat untuk mendapat peringkat teratas. Gao saat ini berada di peringkat ketiga. Ini adalah kesempatan besar baginya untuk menjadi kurir terbaik bulan ini. Walaupun mereka semua bersaing, namun para kurir ini tetap saling mendukung satu sama lain. Beruntung bagi Gao karena beberapa saingan ketatnya mendapat masalah saat mengambil orderan. Dengan aplikasi buatannya, Gao bisa menemukan rute yang sangat cepat. Kini persaingan hanya di antara Gao dan pemuda ini karena kurir lainnya sudah menyerah. Posisi Gao dan pemuda ini seri, sehingga siapapun yang bisa mengantar pesanan terakhir itulah pemenangnya. Namun ternyata Gao mendapat masalah cukup besar. Ia malah tertabrak sebuah truk, tapi ia langsung bangkit dengan kondisi luka-luka. Gao tetap mengantar pesanannya. Sedangkan pemuda ini yang menjadi saingan Gao mendapat masalah lain karena semua pintu apartemen tempat pelanggannya tinggal malah terkunci. Customer terakhir Gao malah sedang berada di sebuah klub malam dan walaupun Gao sempat kesulitan mencarinya, Gao berhasil menyerahkan pesanan itu sebelum tengah malam, sehingga Gao berhasil menjadi kurir dengan peringkat teratas untuk bulan ini, dan ia pun mendapat bonus yang sangat besar. Semua rekan-rekannya pun sangat bangga dengan keberhasilan Gao setelah melihat perjuangannya yang begitu berat dan sangat sulit.